Selamat siang, perkenalkan nama saya Jusna Tiara Niginting dengan NIM 2316050167 dari kelas Perbankan Syariah F. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan salah satu aktivitas paling mendasar atau krusial dalam siklus perencanaan keuangan syariah, yaitu mengenai wealth correction atau penciptaan kekayaan. Seringkali kita mendengar anggapan di masyarakat bahwa seorang muslim tidak perlu terlalu mengejar harta duniawi. Namun, apakah benar Islam melarang kita untuk kaya? Melalui video ini, saya akan mencoba meluruskan pandangan tersebut berdasarkan prinsip keuangan syariah yang sesungguhnya. Teman-teman dan Bapak Heri yang saya hormati, dalam Islam, harta sejatinya adalah sarana atau alat, bukan tujuan akhir hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini secara tidak langsung mendorong kita umat muslim untuk memiliki kemandirian finansial agar bisa menjadi pihak yang memberi manfaat dan membantu orang lain. Dari sinilah peran penting dari wealth correction. Wealth correction adalah langkah awal dalam pengelolaan keuangan, yaitu proses bagaimana kita mencari, menghasilkan, dan membangun sumber pendapatan. Atau kekayaan. Namun, yang membedakan konsep ini dengan keuangan konvensional adalah adanya batasan-batasan syariat yang wajib kita patuhi. Ada dua pilar utama dalam wealth correction secara syariah. Yang pertama adalah aspek kehalalan sumber. Setiap rupiah yang kita usahakan dan kita bawa pulang untuk keluarga harus bersih dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita wajib menghindari praktik riba ataupun bunga, menjauhi gharar atau ketidakpastian dan penipuan, serta menghindari maisir atau perjudian. Kita juga dilarang keras memproduksi, mendistribusikan, atau memperjualbelikan barang dan jasa yang sifatnya haram. Yang kedua adalah aspek etika dan prosesnya. Tidak hanya jenis pekerjaan saja yang harus halal, tetapi cara kita menjalankannya pun harus adil dan jujur. Kita tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh menzalimi hak-hak pekerjaan lain, dan yang paling utama, aktivitas mencari nafkah ini tidak boleh membuat kita lalai dari kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Contoh implementasi dan nilai ibadah. Yang pertama, aktivitas wealth correction ini bisa kita implementasikan dalam berbagai bentuk di kehidupan nyata, mulai dari bekerja secara profesional dan amanah di suatu perusahaan, membangun bisnis atau UMKM yang jujur, hingga berinvestasi pada instrumen-instrumen syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, ataupun sukuk. Ketika kita meluruskan niat bahwa mencari nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat ekonomi umat, maka setiap tetes keringat kita dalam proses wealth correction ini akan bernilai pahala dan dihitung sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Jadi, kesimpulannya, wealth correction dalam Islam bukanlah bentuk keserakahan terhadap dunia, melainkan bentuk ikhtiar dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dengan baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat luas. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai wealth correction. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.